Om Swastiastu, masih bersama Santi Chandra di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi akan membahas curhatan teman-teman kemarin yang masuk di WhatsApp, langsung telepon atau ngobrol langsung. Biasanya tuh, "Kak, tolong aku dong, Kak. Aku ada masalah kayak gini loh, aku habis kehilangan pasangan. Kak, ini kenapa ya aku diselingkuhin, Kak? Kak, kenapa aku habis cerai, Kak? Kak, aku kenapa kemarin ujianku gagal untuk skripsinya? Kak, aku habis ada masalah nih, aku ditipu orang. Kak, aku habis ada kecelakaan. Kak, aku habis ini itu berbagai permasalahan hidup." Dan ada juga yang, "Kak, aku seneng banget loh, hari ini aku udah keterima di perguruan tinggi negeri. Kak, aku seneng banget loh, hari ini aku bisa melangsungkan pernikahan yang baik. Kak, aku hari ini seneng banget loh karena aku dapat keterima di perusahaan asing." Banyak hal tentang kebaikan, banyak hal juga ada ujian hidup. Nah, itu sangat berhubungan dengan konsep Pancasrada, yaitu karma pala. Nah, untuk mengetahui apa sih itu karma pala, nanti kita bisa berbincang langsung dengan salah satu pemangku yang ada di Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur. Dan jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Dah. Baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, kali ini Santi sudah bertemu dengan Bapak Mangku Pak Tuari. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baiklah, ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman, menjawab kegalauan, keresahan tentang hidup. Jangan sampai kita untuk menjalani hidup itu dengan pesimis, tapi harus optimis. Nah, itu ada di konsep karma pala. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan bertanya langsung dengan Pak Mangku Pak Tuari, nggih Pak, nggih. Baik Pak Mangku, ini kan banyak tuh curhatan teman-teman tentang keresahan hidup sampai benar-benar pesimis banget, di titik down dalam hidup. Nah, apa sih Pak konsep karma pala dalam hidup? Karena banyak yang belum tahu nih Pak. Ya, oke. Nggih, Om Swastiastu. Om Awikenamastu Namo Sidem, Om Anubadrah Kartawo Yantu Yaswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nggih, terima kasih Mbak Santi. Nggih. Ketemu, telah diberikan kesehatan, astunggare. Astunggare. Kita membahas masalah karma pala, atau lebih lengkapnya hukum karma pala. Gitu. Jadi agama Hindu mempunyai dasar keyakinan, ya. 5 keyakinan, yang keyakinan itu dalam agama Hindu disebut dengan serada. Jadi ada 5 keyakinan dalam agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Dan karma pala itu adalah merupakan bagian daripada dasar keyakinan umat Hindu itu sendiri. Keyakinan Hindu itu yang pertama adalah yakin dengan adanya Brahman atau Tuhan, atau Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman, atau hidup, atau para leluhur. Yang ketiga itu adalah percaya dengan adanya hukum karma pala. Dan yang keempat itu punarbawa atau reinkarnasi. Dan yang kelima itu adalah moksa. Kita berbicara masalah hukum karma. Hukum karma adalah merupakan bagian daripada Pancasrada, 5 dasar keyakinan agama Hindu. Hukum karma pala itu adalah merupakan hukum sebab akibat. Oh baik, ya. Sebab akibat nggih Pak. Ya, ada sebab pasti ada akibatnya. Gitu. Iya. Jadi sekecil apapun kita berbuat itu akan menerima hasilnya. Ya, seperti seorang petani lah ya, seorang petani, dia menanam padi ya, pasti nanti akan menunai hasilnya ya, berupa padi atau bahan makanan, berupa beras dan sebagainya. Nah ini, jadi hukum karma pala itu berasal dari bahasa Sanskerta. Karma itu adalah perbuatan, pala itu adalah buah atau hasil. Jadi hasil daripada perbuatan seseorang itu sendiri. Baik. Ya, demikian Mbak Santi. Oh gitu. Pengertian daripada hukum karma itu. Iya, jadi seperti ini Pak, karena kan banyak banget tuh orang-orang yang belum memahami konsep karma pala, sehingga banyak menyalahkan faktor eksternal dibandingkan evaluasi diri internalnya.
biasanya kenapa sih saya ada masalah seperti ini? Oh pasti ini salah ini loh, ini pasti ini salah ini. Itu lebih menyalahkan di luar dibandingkan harus introspeksi sendiri. Sedangkan konsep karma pala kan tadi yang sudah disebutkan Pak Tuari bahwa itu sebab akibat. Jadi lebih kita evaluasi diri. Nah bagaimana untuk pesan Pak Tuari kepada masyarakat, karena banyak hal yang sampai curhat itu benar-benar down sampai aduh aku nggak bisa jalanin hidup seperti ini, aku udah nyerah, aku seperti ini. Itu bagaimana untuk tanggapan Pak Tuari untuk ketika manusia mengalami masalah hidup? Terima kasih Mbak Santi. Jadi kita kembali kepada kita dilahirkan, kita hidup di dunia ini sebagai makhluk yang paling sempurna gitu, daripada makhluk hidup yang lainnya. Kalau makhluk hidup itu kan ada 3 ya. Yang pertama tumbuh-tumbuhan, dia hanya memiliki bayu saja, jadi hidup aja dia. Yang kedua binatang, dia sudah mempunyai bayu dan sabda, jadi dia hidup juga bersuara, suaranya ya sesuai dengan binatang masing-masing gitu. Nah yang ketiga itu adalah manusia. Manusia itu sudah lengkap yang disebut dengan Tri Pramana, itu mempunyai 3 kekuatan. Kita mempunyai bayu, kekuatan hidup, kita mempunyai sabda, yaitu bicara, bisa komunikasi sesama kita dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah kita diberikan akal dan pikiran. Jadi dengan akal pikiran inilah kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seperti yang dikatakan di dalam Sara Samuscaya 2 itu, manusah sarwa butesu wartate wai subasube subesu sama wistam subeswe wawakarayat. Hanya manusialah yang diciptakan ke dunia ini yang memiliki akal dan pikiran sehingga bisa berbuat baik dan buruk, dan leburlah perbuatan yang buruk itu ke perbuatan yang baik. Itulah hikmahnya kita dilahirkan menjadi manusia. Dan berikutnya, jangan kecil hati, kita hidup di dunia ini adalah tujuannya untuk memperbaiki kehidupan kita. Yang tadinya kurang baik akan lebih baik. Dengan apa? Dengan berbuat yang baik tentunya. Nah ini dengan berbuat yang baik menghasilkan karma yang baik. Itu tujuan dari kita. Meskipun kita sangat sederhana dan sebagainya, ini kita terima. Kalau kita lihat daripada hukum karma pala itu kan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah sancita karma pala. Jadi dalam kehidupan kita ini kok susah ya. Mungkin kok serba kurang, kita sudah sembahyang 3 kali sehari, sudah kerja dengan giat, tetapi hidup kita kok gini-gini saja. Nah, ini adalah merupakan mungkin hasil perbuatan kita yang terdahulu itu tidak sempat dinikmati, baru kita nikmati sekarang ini. Jadi bersyukurlah, kita mensyukuri apa yang telah diberikan nikmat daripada Tuhan itu, bahwa kita ini sekarang ini adalah merupakan menjalani kehidupan kita, karma kita yang terdahulu ini belum habis, kita nikmati sekarang. Sehingga dalam kesempatan inilah kita harus bersyukur, berbuat yang terbaik, sehingga lama kelamaan, lambat laun, sehingga kita ini akan mencapai kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Jadi kita pandai-pandailah untuk bersyukur ya. Untuk bersyukur dan bersyukur apa yang telah. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Tuhan. Wah, Tuhan nggak adil. Biasanya itu banyak seperti itu. Tuhan nggak adil, kita sudah gini-gini, akhirnya putus asa dan sebagainya. Jadi kita terima aja. Wah, kita sudah menyaur hutang-hutang kita, atau melaksanakan hutang-hutang kita yang dulu kita mungkin pernah bertindak tidak baik, sehingga menerima karmanya pada saat ini. Yang kedua yaitu tadi sancita karma pala. Yang kedua adalah parabda karma pala gitu ya. Jadi kalau kita berbuat sekarang ini baik, kadang-kadang
karmanya harus juga kita nikmati sekarang. Jadi habis kita nikmati. Oh, iya. Contohnya kita mungkin memberikan dana punya kepada orang. Ya. Nah, orang itu kelihatannya gembira. Nah, hati kita gembira. Berarti karma ini kita nikmati sekarang. Jadi berarti kita, feedback ya, langsung, feedbacknya langsung. Jadi kita menolong orang lain ya, mari kita hati kita terasa senang. Itu adalah merupakan feedback daripada hasil perbuatan kita menolong. Itu contoh yang jadi hasil yang kita laksanakan sekarang, karmanya juga kita nikmati sekarang juga. Tetapi ada juga sekarang kita berbuat jahat, berbuat macam-macam, mengolok-olok orang. Tapi kita happy-happy saja, nggak ada apanya. Nah, ini belum kita nikmati. Nah, nanti dalam kehidupan yang akan datang baru kita nikmati, karena kita salah satunya selain dalam Pancasarada kan kita percaya dengan adanya reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi lahir hidup mati, lahir hidup mati. Ini sebelum menyatu kepada moksa, menyatu kepada Brahman, kita tetap aja terulang tadi, karena atman kita ini masih terbungkus oleh karma itu tadi, perbuatan itu tadi. Sebelum kita lepas menyatu kepada Brahman, tetap lahir hidup mati, lahir hidup mati. Jadi karma tetap aja kita bawa. Jadi kita bawa. Jadi kita kalau meninggal yang kita bawa itu ya karma itu. Jadi sewaktu-waktu nanti akan menerima karmanya gitu. Nah, itu jadi dalam sarasamu saya seperti itu. Jadi jangan bersedih hati. Kita ini sangat beruntung dilahirkan menjadi manusia, sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik. Iya, baik. Demikian, Mbak Santi. Oh, baik. Baiklah, itu tadi untuk petuah dari Pak Mangku, bahwasanya kita harus tetap optimis, semangat ketika ada masalah hidup. Kita harus berpikir positif, tetap selalu bersyukur dengan hal-hal baik agar kita memberikan karma-karma baik ya Pak ya. Ya, betul. Nah, baik Pak. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih, manfaat sendiri ketika kita menjadi umat Hindu untuk meyakini karma pala itu apa? Manfaatnya untuk diri sendiri kita untuk meyakini karma pala itu bagaimana Pak? Ya, begini, karena itu sudah menjadi dasar keyakinan yang kuat dalam agama Hindu. Kita yakin bahwa hukum karma pala itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dielakkan lagi. Meskipun kita berbuat jahat, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan itu maha tahu. Diri kita yang tahu, ya. Diri kita yang tahu. Sehingga manfaatnya kalau kita berbuat tidak baik akan introspeksi. Nanti takut kena karmanya. Jadi akan berbuat yang tidak baik, akhirnya mikir dua kali. Jadi manfaat kita sebagai rem itu, rem supaya kita ini jalan ini supaya jalan yang lurus, di jalan dharma atau jalan yang benar, sehingga kan ingat karma pala. Jadi itu kita setiap berbuat ya, karena kita pikir dulu ini salah atau benar, merugikan orang lain nggak, menyakiti orang lain nggak, sehingga dengan demikian nanti hasilnya gimana. Ini kan hukum karma pala. Jadi merupakan rambu-rambu kita dalam kehidupan sehari-hari di alam bebrayan ini. Baik, intinya manfaat dari keyakinan karma pala itu kita lebih mawas diri ya Pak ya. Jadi kalau kita mau melangkah, ini baik atau benar, ini ada manfaatnya baik atau benar, terus aku menyakiti orang lain atau membahagiakan, hal-hal seperti itu, karena nanti akan kembali feedbacknya ke diri kita sendiri. Baiklah, itu untuk obrolan seru sekali tentang konsep karma pala, karena banyak sekali sekarang itu masyarakat atau yang lain galau, resah, menjalani hidup, sampai ada yang kemarin banyak berita tentang sampai mengakhiri hidup karena itu kan karena belum meyakini apa konsep karma pala tersebut. Jadi kita saling menyemangati, saling berpikir positif, tetap semangat, ibadah jangan lupa ditinggalkan Pak. Jadi banyak hal yang harus kita jalani dengan baik. Baik, untuk Pak Tuari sebelumnya Santi ucapkan terima kasih atas waktunya sudah diperkenankan untuk wawancara di Pura Mustika Dharma Cijantung. Baik, doakan Pak untuk channel YouTube Santi Dharma Chandra ini bermanfaat buat umat Swaha. Semangat gitu. Baiklah, kita tutup, mohon ditutup Pak dengan doa Iring kita tutup dengan doa, ambil sikap anjali. Duam sarwe bawantu sukina, sarwe santu niramaya, sarwe badrani pasyantu, makasih itu ke babawet,
Oh Yang Widiwasa, semoga semua orang dapat kebahagiaan. Semoga semua orang mendapatkan kedamaian. Semua orang mendapatkan hati yang suci, gembira, dan terhindar dari mara bahaya. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, itu tadi obrolan yang sangat menarik dengan Bapak Mangkutuari di Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur. Bagaimana kita bisa meyakini tentang konsep karma pala dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe channel Santi Dharma Chandra, like dan share. Dan untuk kritik dan saran ditunggu komennya ya. Dan jangan kemana-mana, nanti ada channel di episode-episode berikutnya. Mari kita tutup. Om Santi, 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 Om.